Sobat Kompas, minggu ini saya akan ngajak kamu untuk ke rumah Sandra, pegiat lingkungan Kebun Kumara. Yang menarik di sini ada kandang ayam kompos dan tips berkebun pangan yang realistis untuk di rumah. Yuk. Pagi Mbak Sandra. Pagi. Hai. Apa kabar? Sehat. Sehat, amin. Berarti ini kan sekarang kayaknya banyak ya sistem kandang ayam gitu, misalnya ada free range. Kalau seperti ini namanya apa Mbak Sandra? Kalau ini sebenarnya composting chicken coop. Jadi kalau Oke. composting chicken coop ini adalah kita mengintegrasi tadi proses kompos dengan ayam. Oke. Tapi di saat yang bersamaan kita kan bergurunya di Bumi Langit ya Mbak, masih Iya. juga tahu ya. Kita kan belajar permaculture di sana dan salah satu prinsipnya kan bagaimana kita harus berbagi adil gitu ya dengan makhluk lainnya dan alam gitu. Nah, jadi ketika kita menghadirkan si ayam, kita juga harus bisa memastikan bahwa kandang ini itu memenuhi kebutuhan mereka. Mbak Sandra, ini kan BT tadi 7 meter kayak gitu. Aku tuh tertarik untuk lihat ke dalamnya tuh seperti apa sih. Mari kita masuk ke dalam Ayo. kandang ayam. Tapi ini harus agak nunduk dikit. Oke. Tuh. Ke rumahnya ayam ya, bukan Iya, kandang, Kak, rumahnya. Ini udah kayak hotel ayam. Jadi yang ini kan yang baru Mbak. Kita kalau buang Oh, ini sampah baru. ke sini. Oke. Ini belum jadi. Yang udah jadi itu yang di ujung. Jadi ini selalu kalau di tempat kompos itu lapisan atas harus daun kering Oke. agar tidak bau. Karena kan yang bikin ini jadi kompos tidak hanya sisa makanan tapi kotoran ayam. Mungkin nggak bau kan? Karena kotoran ayamnya nggak bau karena kotoran ayamnya terperangkap dalam tumpukan daun kering. Daun kering. Nih bagian sini. Gagak mimpi dulu nggak? Maaf Tuh, ya, ini kan Gak. lebih halus kan Mbak, Acak-acak tuh lihat ya. deh, udah jadi hitam. Oh iya. Ya kan? Ini yang sudah, kira-kira ini berapa ya umurnya ya, komposnya? Oh ini lama banget, ini udah lebih dari 2 bulan. Dan ini bisa dipanen kan? Ini dipanen, ini udah kita pakai untuk berkebun. Ah, coba. Biasanya kita Baunya ayak. kayaknya nggak. Nggak ada Oh, bau iya, Mbak iya, nih. iya. Ya. Terus juga emang sih ngerasain kayak agak anget gitu ya. Nah kalau anget biasanya belum jadi. Belum Mungkin jadi tumpukan ya? yang ini belum jadi. Tumpukan Iya, ini. sebelah sana, sebelah sini Nih sih. nih, coba nih tumpukan ini udah dingin banget. Tuh Iya. udah dingin. Iya, Mbak iya. coba pegang. Heeh, iya. Gitu. Dan maksudnya kayak kotoran ayamnya juga nggak ada ya? Nggak ada karena sudah terurai. Terus yang mencacah menjadi halus ini adalah ayam. Jadi pekerjaan aku untuk mengkompos hanya membuang sampah makanan saja. Kandungan kotoran ayam tuh seperti apa sih dan kenapa maksudnya dipilih sama Mbak Sandra? Oke. Kalau ayam kan sebenarnya kita pilih karena kita pengen telurnya sama dia bisa membantu proses pengkomposan itu aja sih. Nah tapi kebetulan at the same time memang kotoran unggas itu salah satu kotoran yang terbaik karena dia kandungan fosfornya tuh tinggi. Nah fosfor itu kalau teman-teman pernah dengar NPK itu kan Iya, nitrogen, iya. fosfor, kalium. Fosfor itu yang bisa membantu tanaman merangsang mereka untuk berbuah lebih banyak dan berbuah lebih baik gitu. Kandang berukuran 7 x 1 meter persegi ini dirancang sebagai tempat yang sangat layak huni bagi 13 ayam. Di ujung ada tempat bertelur dan mengeram yang teduh. Lalu ada juga bak pasir untuk ayam mandi pasir. Rutinitas mandi pasir bagi ayam dapat menguatkan bulu ayam, mencegah penyakit, dan membersihkan kaki ayam. Ada juga tempat bertengger di bagian atas kandang. Alas kandang terbuat dari tumpukan sampah kompos yang tebal. Sisi kandang dibuat rapat dan aman yaitu dengan merangkai kawat besi double dan gabion batu supaya hewan pemangsa seperti tikus dan biawak tidak masuk kandang ayam. Oke. Nah, ini kalau biasanya sudah panen telur, Mbak Sandra, terus apa yang Mbak Sandra lakukan dengan telur-telur ini? Aku timbang. Oke. Hasil timbangannya aku masukin dalam buku telurku. Ya, kita punya data aja. Oke. Sekaligus itu kan jadi masukan ya kayak telurnya jadi kecil banget biasanya gede, oh mungkin pakannya kurang. Udah bisa aku timbang, tergantung kalau mau langsung diceplok kita makan, kalau enggak aku simpan di kulkas. Oke, Mbak. Ini tadi dari kandang di belakang, sekarang ke Area kebun. area kebun. Terus ini yang dibawa apa, Mbak? Ini benih kangkung, nanti kita bisa nyemai kangkung di area kebun depan. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan di kebun ini ada agak beda nih, kok ini area hutan. Jadi ini kayak pohon alpukat, pohon kelor kita tinggiin, ini pohon kari, pepaya. Jadi ini emang suasana lebih ke hutan. Oke. Kalau yang suasana kebun sayur kita naruh di depan. Nah ini bedeng yang udah kita, ini semua kompos dari kandang ayam nih. Oke. Ini kompos dari kandang Yang ayam tadi udah ya? halus Ha-ha, banget ya. kan. Ha-ha. Ini kita sebar aja udah, sebar di atas si tanah. Habis itu nih buat kita semai. Aku mau nyemai kangkung di sini. Intinya tuh kita cuma narik garis doang, Mbak. Oke. Nih kita tarik garis. Nanti kita nyemai kangkung di dalam garis tersebut. Nggak repot. Dan jadi dia kalau kita nanam sendiri kan kita jadi dapat kangkung organik ya. Iya dong. Iya dong. Kan nggak mungkin kita pakai kimia-kimia mau nanam kangkung doang. Nah nih Mbak mau lanjut, Mbak mau nggak Oke, mana bikin sih? garisnya?
Telur ayam ini kita gali. Kalsiumnya mereka kuat-kuat ya kayaknya. Oke, jadi ada space-nya gitu ya. Bikin bedeng. Udah dikit. Nah, dah. Ini tinggal kita ambil nih, Mbak. Sudah tinggal kita Wah, ini sih banyak banget nanti jadinya. Tuh tinggal disebar gitu Iya, satu rapet baris, rapet iya. Tinggal kita gunting. Kalau kangkung tuh pas dipanen bisa digunting, nggak usah dicabut. Kalau bayam tuh biasa dicabut. Dah, itu udah semua ya? Udah. So, Tinggal tinggal tutup kubur, aja ya? Tinggal kubur udah pakai tanah yang tadi. Oke. Ada di samping. Oke, Mbak Sandra tadi udah selesai. Kita sekarang Panen. Ramban. Ini kelor nih. Oke. Ini kelor udah ketinggian sih, harus kita ini juga. Iya. Nah ini kita panen. Yang pucuknya nggak sih? Pucuknya enak, cuma biasanya aku sama Dira juga suka yang bawahnya. Sama yang ini nih, yang pucuk ini enak. Iya, enak banget. Nah, nanti habis ini kita gunting di sini. Kelor ini kan sumber gizi banget ya. Wih, proteinnya tinggi kan? Superfood. Minum ya? Oh, minumnya daun alpukat. Minum teh alpukat. Teh daun alpukat enak banget. Tisane. Itu enak banget. Tisane Ya. alpukat, daun alpukat. Nih, kita coba panen daun alpukat ya. Kita harus cari. Alpukat ini? Iya, ini dia pohon alpukat kita. Sini aku pegang, Mbak. Ah, boleh. Nih, kita panen. Wah, gila sih. Manjat ya. Manjat nih. Kagak diredain gitu. Telur ayam dari kandang kompos, daun kelor, dan daun alpukat kami bawa ke dapur untuk diolah. Daun kelor dimasak menjadi sayur sop. Caranya daun dipreteli dari tangkainya lalu dicuci. Untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan sedikit biji pala dihaluskan. Lalu ditumis dengan sedikit minyak kelapa sampai harum. Setelah itu tuang air dan tunggu sampai mendidih, baru masukkan daun kelor dan matikan api kompor. Untuk teh atau seduhan daun alpukat caranya mudah. Daun alpukat dicuci, lalu masak air di kendi tanah liat. Saat mendidih, masukkan daun alpukat dan masak selama 5 menit. Terakhir, telur ayam dari kandang dimasak ceplok dengan mentega. Saat dimasak, tampak jelas putih telur atau albumen teksturnya kental seperti jelly. Sedangkan kuning telur besar berwarna cerah. Oke, tadi pagi sudah ke kandang ayam kompos, terus Betul. udah di bedeng ya kita nanam, terus Nanam juga, kangkung. terus juga sudah ramban. Ini hasilnya semuanya. Betul, ini adalah sop kelor, sayur bening kelor. Ini Telur telur yang tadi kita panen. Ini yang 76 gram. Ini yang 66 gram. Kerasa nggak palanya? Halus ya? Aftertaste. Kelor ini sebenarnya mungkin orang kan jarang yang tahu ini juga kan. Padahal sebenarnya rasanya benar-benar biasa aja gitu, nggak ada aroma yang mengganggu atau apapun. Emang orang mikirnya ada ya? Teksturnya mungkin kan orang yang belum tahu atau terbiasa segala ya? macam gitu kan. Teksturnya Iya. juga biasa aja. Wah, ini juga telurnya rich banget ya. Nah kan? Nggak perlu garam, kita nggak nambahin garam loh itu di tengah. Karena udah ada butter tadi kan. Ya kan unsalted. Ya sebenarnya kan juga kebun kumara tuh nggak pernah bertekad menjadikan orang petani ya. Maksudnya kita nggak pernah bilang tanam semua kebutuhan lo sendiri, tanam kelor, tanam bayam, tanam bawang, tanam beras, kan nggak gitu juga. Maksudnya kan kita nggak mau memisahkan diri dari tatanan sosial lain yang sebenarnya adalah bagian dari kekayaan pangan kita juga kan. Iya. Ya bunuh diri juga lah kalau kita nggak berjejaring sama petani, sama bisnis-bisnis yang menghadirkan makanan. Cuman yang kita inginkan adalah tanam biar kita punya pemahaman dan pengalaman yang lebih real, lebih personal, lebih nyata sama alam gitu yang menumbuhkan makanan kita. Oke, makanya sudah ini di depan. Adalah teh daun alpukat. Oke, yuk. Panas tadi. Tapi sih nggak beraroma bau ya. Ini menikmati alpukat dengan cair, amat sangat cair. Enak kan? Iya, enak. Ini digunakan biasa buat apa sekarang banyak? Kalau aku waktu itu diceritain kalau misalkan orang mau detox, terutama kalau misalnya dia banyak misalnya minum obat-obatan atau makanan atau apapun yang residunya kan suka nempel di badan ya. Nah itu bisa di cleanse, bisa dibersihin pakai teh daun alpukat. Oke, Mbak Sandra, terima kasih ya sudah ngebuka kandang ayamnya, terus tadi kebunnya buat kita, buat sahabat Kompas. Mungkin nanti makin banyak sahabat Kompas yang bisa terinspirasi. Iya, dan semakin banyak orang pelihara ayam di kota. Lucu kan? Iya, benar. Dan saling cerita nantinya, Benar. tukar cerita ya. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya.